Petualangan mengerikan. Tersesat di Desa Gaib Kalimantan Tengah, cerita horor kisah nyata. Namaku Arman. Aku bukan orang yang mudah percaya pada hal-hal gaib. Sebagai jurnalis yang sudah melanglang buana ke berbagai pelosok negeri, aku lebih percaya pada logika dan fakta. Tapi semua itu berubah pada tahun 2019, saat aku dan dua rekanku, Bima dan Nia, ditugaskan untuk meliput budaya Dayak di pedalaman Kalimantan Tengah. Perjalanan yang seharusnya menjadi pengalaman indah penuh eksotisme, justru berubah menjadi mimpi buruk, satu yang terus menghantui tidurku hingga hari ini. Kami tersesat. Tapi bukan sembarang tersesat. Kami masuk ke sebuah desa yang tidak tercantum di peta manapun. Tak ada sinyal. Tak ada jejak peradaban modern. Dan penduduknya bukan seperti manusia pada umumnya. Semuanya bermula saat redaksi menugaskan kami untuk membuat laporan khusus tentang ritual adat suku Dayak Maanyan yang konon hanya dilakukan sekali setiap 7 tahun. Masyarakat setempat menyebutnya balalai, sebuah ritual sakral untuk berkomunikasi dengan arwah leluhur. Tertarik oleh keunikan budaya ini, kami segera mengemas peralatan, membawa kamera, drone, dan perlengkapan dokumentasi lain. Kalau beruntung, kita bisa lihat langsung ritual itu dari dekat, kata Bima semangat sambil mengepak barang. Kami terbang dari Jakarta menuju Palangkaraya, lalu melanjutkan perjalanan darat selama hampir 8 jam menuju desa terakhir yang bisa dicapai dengan kendaraan, yaitu Desa Tumbang Anoi. Disinilah kami bertemu Pak Seno, seorang pria paruhbaya yang menjadi pemandu lokal. Ada banyak cerita di hutan sana, katanya dengan suara pelan saat kami makan malam di rumahnya. Tapi kalian harus hati-hati. Jangan keluar jalur. Aku sempat tertawa kecil mendengar nasihat itu. Bagi kami yang terbiasa dengan medan berat, peringatan seperti itu terdengar seperti bumbu lokal yang dilebih-lebihkan. Tapi malam itu, entah kenapa, suasana terasa berbeda. Gelap di desa ini bukan sekadar tanpa cahaya, tapi seperti ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya. Esoknya, kami memulai perjalanan ke dalam hutan dengan Pak Seno sebagai pemandu. Sepanjang perjalanan, aroma tanah basah dan suara serangga mendominasi. Tapi setelah sekitar 5 jam berjalan kaki, Pak Seno tiba-tiba berhenti. Di sini aku berhenti, ujarnya sambil menunjuk ke arah sebuah jalur kecil. Aku tidak pernah lewat situ. Terlalu banyak cerita buruk. Bima, yang merasa dirinya paling berani, justru penasaran. Kalau nggak pernah dicoba, gimana tahu itu berbahaya? Aku sempat ingin membujuknya untuk ikut rute aman, tapi Nia juga tampak tertarik. Akhirnya, kami memutuskan untuk mencoba jalur itu, meninggalkan Pak Seno di titik awal. Ia hanya mengangguk pelan, lalu memberi kami sebuah kantong kecil berisi garam dan daun kering. Kalau kalian merasa ada yang mengikuti, lempar ini ke tanah dan jangan lihat ke belakang. Itu terakhir kalinya kami melihat Pak Seno. Perjalanan kami melalui jalur baru itu awalnya terasa biasa saja, meski hutan semakin rapat dan udara makin lembab. Tapi setelah berjalan selama 2 jam tanpa henti, kami menyadari sesuatu yang aneh. Suara hutan tiba-tiba hilang. Tak ada kicauan burung. Tak ada serangga. Sunyi total. Nia menggenggam lenganku. Arman, kamu denger nggak? Sunyi banget. Aku mengangguk perlahan. Iya, ini nggak normal. Bima masih berjalan di depan, tampak ragu tapi tetap bersikap santai. Tiba-tiba, di balik rimbunnya semak, kami melihat sesuatu. Pagar kayu besar yang ditumbuhi lumut dan tampak seperti gerbang tua. Di atas gerbang itu terukir simbol-simbol aneh yang tak kami mengerti. Di balik gerbang itu, terbentang sebuah desa. Rumah-rumah panggung berdiri rapat. Tampak kuno tapi bersih. Asap tipis mengepul dari beberapa dapur. Namun yang aneh, tak satu pun orang terlihat. Kami saling pandang. Apa ini desa Balalai? Tanya Nia pelan. Aku nggak yakin ini desa yang kita cari, jawabku sambil merasakan bulu kuduk meremang. Bima melangkah masuk lebih dulu. Aku dan Nia menyusul perlahan. Begitu kami masuk, barulah muncul beberapa orang dari balik rumah.
Mereka berpakaian seperti masyarakat Dayak zaman dahulu, dengan ikat kepala, kain panjang, dan tubuh penuh tato motif khas. Tapi tak satu pun dari mereka bicara. Mereka hanya menatap. Wajah-wajah datar tanpa ekspresi, mata tajam, dan gerakan mereka terlalu senyap. Seorang perempuan tua dengan rambut putih panjang menghampiri kami. Ia menatapku dalam-dalam, lalu menunjuk salah satu rumah dan berbicara dengan suara sangat pelan, seperti bisikan, "Di sana, kalian tinggal malam ini." Sebelum sempat bertanya lebih jauh, dia sudah berjalan pergi. Kami tidak tahu harus berbuat apa selain mengikuti arahan itu. Rumah itu sederhana tapi bersih. Kami duduk, mencoba mendiskusikan apa yang barusan terjadi. "Aku nggak suka ini," bisik Nia. "Kenapa mereka semua diam dan aneh?" Aku membuka kamera, berharap bisa menonton rekaman drone untuk mencari tahu posisi desa ini. Tapi saat memutar videonya, aku tertegun. Dalam rekaman, desa itu tidak ada. Drone hanya menunjukkan hutan lebat. Kosong. "Ini nggak mungkin," gumamku. Malamnya, suara gamelan tua terdengar dari kejauhan, diiringi nyanyian rendah yang ritmenya lambat dan menghipnotis. Kami melihat dari jendela. Ada semacam ritual di tengah desa. Tapi yang membuat dada kami berdebar. Tak ada seorang pun yang menyentuh alat musik atau bernyanyi. Suara itu muncul begitu saja. Kami semua mengalami mimpi aneh malam itu. Aku melihat diriku berada di tengah hutan, dikelilingi oleh sosok-sosok hitam bertanduk. Nia bermimpi ia ditarik oleh tangan-tangan dari dalam tanah. Bima, yang paling keras kepala, berteriak dalam tidurnya, sampai akhirnya terbangun dengan keringat dingin. Aku mimpi rumah ini terbakar dan kita dikunci di dalamnya. Ketika pagi datang, kami mendapati sesuatu yang membuat darahku beku. Di dinding kayu rumah itu, terukir simbol yang sama seperti di gerbang desa, tapi dengan noda merah segar seperti darah. Dan saat keluar, seluruh desa kosong. Tak ada siapa-siapa. Rumah-rumah terbuka, tapi kosong. Tak ada asap dari dapur. Tak ada suara. Seolah desa itu tak pernah dihuni. Perjalanan kami melalui jalur desa yang awalnya terasa biasa saja. Meski hutan terus merapat dan udara makin lembab, ada orang. Tapi setelah berjalan selama 2 jam tanpa jawaban, kami menyadari suara burung yang atau angin pun suara hutan tiba-tiba hilang. Lalu kami melihat sesuatu di tanah dekat rumah tua. Tak ada jejak serangga, tapi terbalik. Telapak kaki mengarah ke belakang. "Apa-apaan ini? Kamu dengar nggak?" Nia menggenggam tanganku. Tubuhnya gemetar. Perlahan. Tiba-tiba Bima berteriak dari arah sumur desa. Kami berlari ke sana dan menemukannya berdiri tanpa ragu tapi tetap menatap ke dalam sumur dengan wajah pucat pasi. Di balik rimbunnya semak, kami melihat sesuatu. Kami mengintip kayu besar yang ditumbuhi lumut dan sumur yang dalam dan gerbang tua. Ada sosok di atas gerbang itu terukir simbol tidak terlihat aneh yang tak tapi rambut panjang tergerai. Di balik gerbang bajunya robek. Terbentang sebuah desa. Tubuh itu bergerak. Rumah-rumah panggung berdiri rapat ke atas. Tampak matanya tapi bersih, hitam legam, asap tipis mengepul dari beberapa dapur. Kami mundur panik, namun yang Bima mulai panik dan ingin pergi saat terlihat. Juga. Kami tapi ke arah manapun kami mencoba keluar dari desa Balalai. Jalan pelan. Jalur tempat kami masuk kemarin kita cari jadi tembok pohon besar. Sambil merasakan bulu semua rute seperti memutar Bima dan membawa kami kembali ke pusat desa. Aku dan Nia menyusul perlahan. Terjebak. Begitu malam kami masuk, lebih mencekam. Barulah muncul beberapa orang dari balik rumah. Saling mereka berjaga, berpakaian seperti masyarakat Dayak zaman dahulu. Hari, dengan ikat aku terbangun kepala, karena kain suara panjang, langkah kaki, dan tubuh penuh tato motif khas. Di tempat tidur. Tapi tak satu pun dari mereka bicara. Mereka hanya menatap. Kami wajah-wajah dan mencari ke seluruh penjuru desa. Mata tajam, samar-samar, dan gerakan mereka terdengar suara tangis dari arah belakang seorang perempuan tua dengan rambut putih panjang menghampiri kami dan menemukan sesuatu yang membuat kami nyaris pingsan. Lalu menunjuk salah satu rumah dan berbicara dengan suara sangat pelan dengan seutas tali dari rambut manusia. Kalian tinggal malam ini.
Lidahnya menjulur sebelum sempat bertanya dan di lebih dadanya jauh. terukir simbol yang Dia sama sudah berjalan seperti di pergi. dinding rumah. Kami tidak Tapi tahu yang harus paling berbuat apa mengerikan, selain mengikuti saat arahan kami itu. mencoba menurunkan Rumah tubuhnya, itu sederhana ia membuka tapi mata bersih. dan berkata, Kami duduk. Dia datang, mencoba lalu mendiskusikan tubuhnya apa yang remuk barusan seketika, terjadi. seperti Aku dipelintir nggak oleh suka tangan ini, tak kasat bisik mata. Nia. Kami Kenapa menjerit mereka dan semua lari. diam dan aneh? Kami kembali ke rumah Aku dan membuka mengunci kamera, diri, berharap bisa ketakutan menonton begitu rekaman nyata. drone untuk mencari Nia tak tahu berhenti posisi menangis. desa ini. Tubuhnya Tapi saat gemetar memutar tanpa videonya, henti. aku mencoba tertegun mencari akal dalam rekaman. membuka kembali Desa itu kantong tidak dari ada. Pak Seno. Drone hanya Garam menunjukkan dan daun hutan kering. lebat. Kupikir, Kosong. ini Nggak bukan untuk mungkin, perlindungan biasa. gumamku. Ini Malamnya, semacam suara pelindung gamelan gaib. tua terdengar dari kejauhan. Saat fajar, diiringi aku nyanyian melihat rendah yang seseorang ritmenya berdiri di lambat tepi dan hutan. menghipnotis. Seorang Kami perempuan melihat muda dari jendela dengan rambut ada hitam semacam panjang, ritual di tengah mengenakan desa, pakaian Dayak tapi kuno, yang membuat dada tapi kami wajahnya berdebar. aneh. Matanya Tak ada putih seorang semua, pun yang menyentuh dan alat mulutnya musik terus atau bergerak. bernyanyi. Meski tak Suara bersuara, itu ia muncul menunjukku begitu saja. lalu ke arah Kami gunung semua di mengalami kejauhan. mimpi aneh Aku malam itu. merasa seperti Aku melihat dipanggil. diriku berada di Setelah tengah hutan, mengubur Bima sebisa dikelilingi mungkin, oleh aku sosok-sosok dan Nia hitam memutuskan bertanduk. untuk mengikuti Nia petunjuk bermimpi ia itu. ditarik oleh Gunung di tangan-tangan kejauhan dari dalam tampak tanah. seperti harapan Bima, terakhir. yang paling Kami keras berjalan kepala, berjam-jam, berteriak dalam menembus tidurnya, hutan yang semakin sampai gelap akhirnya dan terbangun lebat. dengan keringat Tapi setiap dingin. kali kami ragu, Aku mimpi rumah suara ini perempuan terbakar itu terdengar dan di kita kejauhan, dikunci di dalamnya. seperti bisikan angin. Ketika pagi datang, membimbing, kami mendapati di tengah sesuatu yang perjalanan, membuat darahku beku. kami menemukan di pondok dinding kecil kayu dengan itu ukiran kuno. terukir simbol yang Di sama dalamnya seperti di ada gerbang ukiran desa, kayu tua yang tapi menggambarkan dengan noda ritual merah segar panggilan seperti darah. arwah Dan sebuah saat keluar, peringatan. seluruh Jangan desa menginjak tanah kematian kosong, tanpa izin tak ada leluhur. siapa-siapa. Kami baru sadar. Rumah-rumah terbuka. Mungkin kami Tapi masuk saat kosong. ritual sedang Tak berlangsung. ada asap dari Dan dapur. kami adalah Tak ada gangguan. suara. Di puncak Seolah gunung, desa itu tak kami pernah mendapati dihuni. altar batu kuno. Perempuan gaib itu muncul kembali. Kali ini lebih dekat. Ia menunjuk dada kami masing-masing dan berkata dalam bahasa yang entah bagaimana aku mengerti. Kalian harus memberi satu untuk kembali. Aku menatap Nia. Tidak. Aku tidak akan mengorbankan siapapun. Perempuan itu menatapku, dan senyum mengerikan muncul di wajahnya. Tapi sebelum ia bisa mendekat, aku menaburkan garam dan daun dari kantong Pak Seno ke tanah, seperti yang diperintahkan. Tiba-tiba langit bergetar. Suara gong keras menggema. Segalanya jadi gelap. Aku terbangun di tepi sungai. Tubuhku penuh luka dan lumpur. Nia juga ada di sana. Pingsan tapi bernapas. Kami kembali. Tapi tak tahu bagaimana. Tak ada jejak desa. Tak ada tanda kehidupan. Hanya hutan lebat seperti biasa. Kami berjalan tanpa arah sampai bertemu warga dari desa Tumbang Anoi yang sedang berburu. Mereka membawa kami pulang. Saat menceritakan pengalaman kami, Pak Seno hanya mengangguk perlahan. Kalian bertemu dengan desa hilang. Tidak semua orang bisa kembali. Kini 5 tahun berlalu sejak kejadian itu. Nia pindah ke luar negeri dan menolak membicarakan apapun soal pengalaman itu. Aku pun tak lagi menjadi jurnalis. Tapi setiap tahun, tepat di tanggal kami masuk hutan itu, aku mendengar suara gamelan tua dari kejauhan, meski aku di Jakarta. Dan kadang, saat aku menatap cermin tengah malam, aku melihat seseorang berdiri di belakangku, dengan mata putih dan senyum yang mengerikan.